Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat untuk mempresentasikan seminar proposal rencana penelitian tugas akhir saya. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggo. Dan yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggo. Dan dosen pembimbing satu saya yakni Abu Yazid Adnan Kutni MHI, dan dosen pembimbing kedua yakni Imam Muttaqin MPDI. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang memberikan yang terbaik kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asfiatul Magfirah dengan nomor induk mahasiswa 20 12 0101 6982 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, akan memaparkan presentasi mengenai rencana penelitian tugas akhir saya dengan judul Analisis Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Pendidikan Agama Islam di Era Postmodern. Sebelum menjelaskan pada slide selanjutnya, terdapat beberapa rangkaian daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, dan yang kedua adalah rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima kajian penelitian terdahulu, dan yang keenam adalah kajian teori, dan yang ketujuh adalah kerangka konseptual, yang kedelapan adalah metode penelitian. Pendidikan agama Islam menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi era postmodern. Perubahan sosial dan perkembangan pemikiran telah mempengaruhi pendekatan dan metode dalam pendidikan agama Islam. Memasuki latar belakang, analisis pemikiran Fazlur Rahman terhadap pendidikan agama Islam di era postmodern merupakan sebuah kajian yang relevan dalam konteks perkembangan pendidikan agama Islam. Nah, Fazlur Rahman ini adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal pendekatannya yang progresif dan mengusulkan pembaharuan dalam pendekatan pendidikan agama Islam agar sesuai dengan tuntunan zaman postmodern. Dan pemikirannya menekankan penting memahami ajaran agama Islam secara kontekstual, relevan, dan inklusif dalam menghadapi kompleksitas era postmodern. Dengan demikian, analisis terhadap pemikiran Fazlur Rahman dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan pendidikan agama Islam yang adaptif dan progresif di era postmodern. Batasan masalah. Nah, mengingat demikian luasnya batasan masalah pada penelitian ini tentang analisis pemikiran Fazlur Rahman terhadap pendidikan agama Islam dalam era postmodern. Nah, penelitian ini hanya membahas 3 pokok. Yang pertama, pemikiran Fazlur Rahman, dan yang kedua adalah pendidikan agama Islam dalam era postmodern. Sebagaimana Fazlur Rahman ini adalah seorang pemikir Islam yang berpengaruh dalam konteks pembaruan pendidikan agama Islam dalam era postmodern, yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama Islam, dan ia berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks Islam dan secara kontekstual dan relevan dengan zaman modern. Dan ia menekankan pentingnya pemahaman yang holistik dan menyeluruh terhadap ajaran Islam, dan serta pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial dalam memahami teks-teks agama. Ia diakui sebagai salah satu cendekiawan muslim terkemuka abad ke-20, dan warisannya intelektualnya terus mempengaruhi studi Islam hingga saat ini. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu nomor 1, bagaimana pemahaman Fazlur Rahman tentang pendidikan agama Islam dalam era postmodern, dan yang kedua adalah bagaimana respon terhadap perubahan sosial dan pemikiran postmodern dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah,
Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengkaji dan menganalisis pemikiran Fazlur Rahman terkait dengan pendidikan agama Islam dalam konteks era postmodern. Dan yang kedua adalah untuk memahami kontribusi dan relevansi pemikiran Fazlur Rahman dalam menghadapi tantangan dan dinamika pendidikan agama Islam dalam era postmodern, serta menganalisis pandangan Fazlur Rahman terhadap pendidikan agama Islam dalam konteks perubahan sosial, budaya, dan intelektual era postmodern. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Dan manfaat teoritis ini yaitu sebagai bahan referensi. Dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat bagi lembaga pendidikan, yaitu mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam yang inklusif dan progresif dan yang sesuai dengan tuntunan zaman postmodern. Dan juga ada manfaat bagi peneliti, yaitu memperkaya pengetahuan dan wawasan terhadap pemikiran tokoh serta menerapkannya dalam konteks era postmodern. Selanjutnya yakni kajian penelitian terdahulu. Nah, menurut Hadi Prayitno dan Aminul Qadat tahun 2019 membahas tentang fokus pada tema modernisasi pendidikan Islam dengan memperkenalkan kembali sosok intelektual muslim dan hazanah pemikiran Islam abad modern, yaitu Fazlur Rahman. Dan yang kedua adalah Siti Yumnah 2019. Beliau membahas tentang pemahaman Fazlur Rahman tentang pendidikan agama Islam di era postmodern yang menyoroti upayanya untuk menyatukan pergaulatan antara pendidikan Islam dan dunia modern. Selanjutnya menurut Paris Saktiana Fatona tahun 2018 membahas tentang pemikiran pendidikan Fazlur Rahman dan kontribusinya terhadap perkembangan teori pendidikan agama Islam saat ini. Kemudian kajian teori tentang Fazlur Rahman. Kajian teori menurut Profesor Mir Hosseini, Rahman dianggap sebagai tokoh yang memperjuangkan pemahaman yang terbuka terhadap berbagai perspektif dan mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan agama Islam. Ini selanjutnya adalah pendidikan agama Islam. Kajian teori menurut Dr. Safi, Fazlur Rahman memandang pendidikan agama Islam sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis, keadilan sosial, dan pembebasan spiritual dalam masyarakat Muslim. Yang selanjutnya yaitu postmodern. Kajian teori menurut Foucault melihat postmodernisme sebagai era di mana kekuasaan dan pengetahuan saling terkait. Dan postmodernisme menyoroti bahwa pengetahuan tidaklah netral, melainkan terbentuk oleh kekuasaan dan struktur sosial, serta bahwa kebenaran bersifat relatif dan dapat berubah sesuai konteks. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual, yaitu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman adalah seorang pemikir progresif dan berusaha untuk memperbarui pemikiran Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Tujuannya untuk mengkaji pendapat Fazlur Rahman mengenai pengajaran agama Islam di era postmodern. Perubahan di era postmodern ini adalah suatu rumusan masalah utama dalam konsep ini. Biografi Fazlur Rahman. Nah, Fazlur Rahman Malik lahir pada tanggal 21 September 1919 dan wafat pada tanggal 26 Juli 1988. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir neo-modernis yang paling serius dan produktif. Ia lahir di Hazara, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan.
Fazlur Rahman dikenal sebagai salah satu intelektual dan ilmuwan muslim liberal terkemuka abad ke-20 dengan gagasannya tentang pemikiran Islam modern yang mencapai khalayak elit global melalui tulisannya yang produktif dan berani. Kajian literatur dan prinsip-prinsip pemikiran Fazlur Rahman, yaitu meyakini bahwa Islam adalah agama rasional yang mendorong pemikiran kritis dan analitis. Selanjutnya, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam menurut Fazlur Rahman adalah bahan pelajaran yang berharga untuk memberikan gagasan baru agar pendidikan Islam yang mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkannya. Dan yang terakhir adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan isi, juga mengumpulkan data melalui studi literatur dengan menggunakan buku-buku dan tulis-tulisan Fazlur Rahman yang relevan dengan topik tersebut sebagaimana sumber data utama. Nah, jenis data yang akan dikumpulkan dengan teks tulisan Fazlur Rahman. Alasan saya mengambil judul analisis pemikiran Fazlur Rahman terhadap pendidikan agama Islam di era postmodern karena Fazlur Rahman terkenal sebagai seorang pemikir Islam yang berpengaruh dalam konteks pembaruan pemikiran Islam, dan pemikirannya juga yang progresif dan kontekstual, sangat relevan untuk dipelajari dalam menghadapi tantangan era postmodern yang kompleks. Dan dengan menganalisis pemikirannya dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana Islam dapat berkembang dan relevan dalam zaman yang terus berubah ini. Selanjutnya, metode penelitian. Metode ini melalui pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teknik pengumpulan data observasi deskriptif. Dilakukan peneliti ketika memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Dan yang kedua adalah teknik analisis data. Teknik ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, catatan peristiwa yang telah lewat, berupa peninggalan tulisan, sejarah kehidupan, gambar atau karya-karya monumental yang dibuat seseorang, dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dikumpulkan dan dijadikan sumber dalam penelitian. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait penelitian tugas akhir saya. Terima kasih banyak untuk dosen penguji, yakni Ustadz Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG dan Ustadz Ainur Rafiq Sofa MPDI, serta dosen pembimbing. Dan mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Dan saya tutup presentasi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.